Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Kepada yang terhormat, dosen pengajar mata kuliah Public Speaking, Miss Puri, serta teman-teman yang saya banggakan. Halo semua, perkenalkan saya Hanun Raffi Ramadhani. Saya akan membahas mengenai bahaya fanatisme dan doxing. Di dunia yang saling terhubung saat ini, fanatisme dan doxing telah menjadi isu mendesak yang memerlukan perhatian kita. Fanatisme adalah suatu sifat dalam diri seseorang yang membela sesuatu secara ekstrim dan dengan antusiasme yang melampaui kewajaran. Biasanya, fanatisme ini dipicu oleh rasa kebenaran dan superioritas. Sedangkan doxing adalah suatu tindakan jahat dengan mengungkapkan suatu informasi pribadi seseorang secara publik, seperti alamat rumah, nomor telepon, atau tempat kerja, dengan tujuan menyebabkan kerugian, melecehkan, atau bahkan mengintimidasi individu tersebut. Nah, orang-orang fanatik ini yang didorong oleh keyakinan teguh terhadap keyakinan mereka sendiri, sering mengeksploitasi kekuatan doxing untuk menjatuhkan suatu individu atau kelompok yang menentang ideologi mereka. Mereka memandang doxing sebagai senjata untuk menegakkan keyakinan mereka dan menghukum orang-orang yang mereka anggap sebagai ancaman. Hubungan ini memungkinkan kelompok fanatik untuk melakukan kontrol dan dominasi terhadap target mereka melalui pelanggaran privasi dan paparan terhadap potensi bahaya. Seperti contoh, kalian pasti pernah dengar tentang kasus doxing di suatu fan war kan? Di mana sekumpulan penggemar yang biasa disebut fandom terlibat dalam perang penggemar di sebuah platform online seperti Twitter yang sekarang disebut X dan Instagram dengan fandom lain yang memiliki ketertarikan juga pendapat yang berbeda. Kelompok-kelompok tersebut terlibat dalam perdebatan online mengenai siapa selebriti yang lebih baik. Ketika konflik semakin intensif, beberapa anggota dari salah satu kelompok memutuskan untuk melakukan doxing terhadap anggota kelompok lawan. Mereka mungkin terlebih dahulu mencari, kemudian mengungkapkan informasi pribadi lawan, seperti nama asli, alamat, atau informasi kontak mereka, dalam upaya untuk mengintimidasi, melecehkan, atau bahkan menyakiti mereka. Lalu, apa sih akibatnya bagi para korban doxing? Karena perilaku doxing tersebut, korban doxing dapat mengalami stres dan kecemasan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Hal ini berpotensi menyebabkan kondisi seperti depresi dan gangguan stres pasca trauma. Kemudian, apabila alamat pribadi ataupun detail lokasi lain dari korban terungkap, hal ini dapat menimbulkan masalah keamanan fisik. Para korban berpotensi akan mengalami pelecehan atau bahkan kekerasan di dunia nyata. Atau bahkan dalam beberapa kasus, doxing dapat menyebabkan pencurian identitas yang dipakai oleh penyerang untuk menyamar sebagai korban dan melakukan penipuan ataupun aktivitas ilegal lainnya. Serem gak sih? Padahal dengan mereka melakukan hal itu, akibatnya bukan hanya berdampak pada yang diserang, tapi bisa balik lagi ke mereka juga loh. Karena perilaku ini dapat berdampak negatif terhadap penggemar lain, pencipta atau subjek fandom, dan pengalaman penggemar secara keseluruhan. Nantinya fandom mereka akan dicap sebagai toxic fandom. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap fandom juga dapat menjadi tidak bagus, atau bahkan karena merasa tertekan dengan perkataan penggemarnya, fan war juga dapat berdampak kepada kesehatan mental dan kesejahteraan idolnya sendiri. Nah, udah tahu kan sekarang fanatisme, doxing, dan fan war itu apa? Jadi, kita sebagai pengguna media sosial yang baik, sebaiknya sebisa mungkin menghindari perilaku fanatisme dan perbuatan doxing. Tidak hanya dalam konteks fan war, namun juga dalam semua kegiatan di media sosial. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman, baik dalam komunitas fan maupun di seluruh dunia daring, di mana dialog yang menghormati perbedaan pendapat menjadi norma.
Terima kasih kepada Miss Puri selaku dosen pengajar mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Saya harap dengan ini kita semua dapat bermedia sosial secara bijak. Mari bersama-sama berperan dalam menciptakan dunia daring yang lebih positif dan mendukung bagi semua.